Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, berjumpa kembali di acara podcast Bu Dosen, podcast Bedah Buku Ajar Dosen yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenalkan, saya Bulkis Kumairo, salah satu pustakawan Umsida yang berada di kampus 3 yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Pada podcast episode kali ini saya tidak sendirian. Saya kedatangan dosen cantik. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Fisioterapi. Beliau juga menjabat sebagai Kaprodi S1 Fisioterapi. Mari kita sapa, beliau adalah Bu Widiarti, SFIS MKes AIFO. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Mbak Bilkis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Widi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lama ya Bu kita tak jumpa setelah Fikes berpindah ke kampus 1. Iya betul. Kok dulu sering ya di kampus. Iya. Hari ini kita akan membedah buku ajar karya Bu Widi dan Bu Herista Novia sebagai pengarang kedua yang berjudul Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi Muskuloskeletal. Iya. Sobat Pustaka penasaran nih Bu, apa yang melatar belakangi Bu Widya menyusun buku ajar tersebut Bu? Ya oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Bilkis sudah mengundang saya di acara podcast Bu Dosen ya. Sebenarnya buku yang saya tulis ini kami kasih judul Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi Muskuloskeletal. Salah satu dari latar belakang buku ini terbit, salah satunya adalah keilmuan atau keunggulan di program studi kami. Kami memang fokus di kasus muskuloskeletal. Nah, kasus muskulo itu kami bagi di 2, ada bedah dan non bedah, sehingga kami selaku dosen agar membantu mahasiswa mempermudah gitu saat belajar, sehingga kami fokuskan di pemeriksaan pengukuran di kasus muskulo. Jadi sebelum buku ini saya udah pernah menulis juga pemeriksaan dan muskulo, tapi secara general, secara umum pemeriksaan dan pengukuran. Sehingga buku yang kedua ini yang diterbitkan di Umsida Press, kami fokuskan untuk kasus muskulo. Jadi latar belakangnya karena keunggulan, terus kemudian mata kuliahnya juga diambil oleh kami gitu. Untuk isi dari buku itu tentang apa Bu? Terus bisa dijelaskan nggak Bu sistem muskuloskeletal ya. Enggak ada orang nakes itu emang enggak mau nyebut muskulo apa ya. Muskuloskeletal itu apa Bu? Ya baik, mungkin ini adalah agak awam ya Bu ya. Enggak terbiasa ngomong muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal itu sendiri adalah pemeriksaan di sendi atau di ligamen. Kalau fisioterapi itu kan yang kita butuhkan bagaimana mahasiswa itu bisa memeriksa, mengukur misalkan gangguan atau fungsi pada si pasien. Kalau si mahasiswa berarti dia memeriksa mahasiswa. Jadi kalau praktek itu mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi muskulo itu di buku ini kita jabarkan salah satu yang diukur adalah bagaimana mahasiswa itu memahami pengukuran pada pemeriksaan ROM. ROM itu apa? Range of motion. Misalkan ini ada sendi namanya itu bahu kita gerakan itu ke sini. Nah kita ukur pada kasus-kasus tertentu orang yang dia mengalami gangguan, dia pasti ketika saya minta Bu coba gerakan ke arah lurus ke sini. Pada orang yang merasakan dia ada gangguan di shoulder atau di bahunya, pasti dia nggak akan full ke sini. Pasti dia baru segini aja udah nyeri. Nah, mahasiswa itu kita ajarin cara ngukur bahunya. Jadi ada derajat. Jadi manusia itu dibagi menjadi kan ada kanan sama kiri, depan, belakang. Jadi gangguan masing-masing origo atau pada tubuh itu berbeda. Nah, di buku ini salah satu ini saya nulis bagaimana mahasiswa itu mampu mengukur gerak dan fungsinya si pasien. Salah satunya di shoulder bahu, di elbow atau bahasa Indonesianya apa? Selain ya siku ya.
sikunya, di tangan, di hip, di panggul, terus di knee ya, atau di lutut, di kaki. Nah itu diajarin berapa derajat. Misalkan kayak tangan nih, fleksi, ekstensi ke sini. Nah ini pada orang yang normal mungkin kita bisa ya. Iya. Ya bener gak sih? Iya. Tapi pada orang yang dia mengalami gangguan, dia ketika sini aja nggak bisa. Nah kita ukur. Jadi si mahasiswa itu tahu setelah diterapi sama sebelum diterapi dia ada pretest sama post testnya. Nah mahasiswa diajarin itu salah satunya. Jadi nanti ada interpretasinya pada pasien yang normal, mana pasien yang mengalami gangguan. Kayak gitu Mbak Dirkis. Sendi sama tulang beda tak Bu? Kalau sendi ya, sendi itu kan yang digerakkan ini ya. Oh, Nah, kalau tulang itu kan penyangga. Coba bayangin kalau kita nggak punya tulang, apakah kita bisa kita gunakan buat makan? Nggak bisa. Tidak. Jadi sendi itu setiap origo. Jadi kita setiap tangan itu punya sendi. Perbatasan juga Bu? Iya. Kayak misalkan ini sendi, ada sendi. Ini sendi. Di sini ada bahu, ada sendi juga. Kayak ruas di tulang. Kalau tulang kan penyangganya. Oh, iya. Mungkin hal baru ya. Kalau pustakawan mungkin yang dipelajari gimana caranya arsip gitu ya. Nah kalau di kesehatan memang harus paham itu. Apa saja teknik pemeriksaan dan pengukuran yang harus dikuasai mahasiswa fisioterapi Bu? Teknik apa saja? Iya. Sebenarnya mungkin sebelum kita ngebahas apa sih yang dipelajari fisioterapi, jangan-jangan nggak tahu apa itu fisioterapi ya. Iya. Mungkin saya sebelum bahas itu, jadi fisioterapi ini masuk dalam sebuah organisasi profesi, nakes atau kesehatan. Dia itu masuk dalam tim kesehatan. Kalau di rumah sakit itu biasanya masuknya di rehab medik. Dengan dokter rehab medik biasanya kalau di ini. Terus kemudian kalau di klinik itu dia bisa praktek mandiri tanpa ada rujukan. Jadi misalkan Mbak Bilgis nih, kayak dulu kan ada orang tuanya ya, yang pasca stroke itu yang di rumah sakit Delta Surya. Nah itu tanpa rujukan kalau misalkan ke klinik mandiri. Jadi praktek mandiri itu di klinik seperti di fisioterapi Umsida lantai 1, kami juga punya klinik layanan yang bisa dipakai oleh dosen, mahasiswa ataupun pihak luar. Itu jadi fisioterapi itu masuk di nakes. Jangan sampai nanti ngebahas pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi nggak paham profesi fisioterapi itu apa. Jadi masuk dalam tim medis. Kalau di rumah sakit itu menangani seperti kasus pediatri. Pediatri itu anak-anak yang speech delay, terus kemudian Down syndrome, itu ada fisioterapi namanya fisioterapi anak. Kalau fisioterapi neurologi ada lagi, neurologi itu yang stroke gitu kan. Ada fisioterapi sport, itu kayak misalkan di pertandingan misalkan pertandingan atlet sepatu roda atau sepak bola, basket, itu pasti ada tim fisioterapinya. Selain dokter, nutrition gitu, ada fisioterapi. Nah, apa sih yang harus dimiliki kemampuan atau skill pada mahasiswa? Pemeriksaan dan pengukuran itu sangat kompleks. Jadi ini pemeriksaan dan pengukuran ini adalah mungkin kalau di mata kuliah itu 5 SKS. Mata kuliahnya itu 5 SKS. Jadi sisanya itu ada skill lain yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Nah, salah satunya yang harus dipahami adalah kalau kita misalkan pasien datang nih. Pasien datang, kita itu harus bisa menganalisa. Namanya itu kita harus tahu vital sign. Jadi di bab 1 saya jelaskan bagaimana mahasiswa mampu menganalisa vital sign. Vital sign itu apa? Vital sign itu tanda-tanda penting. Jadi misalkan kita sudah melihat nih dia jalannya pengkor. Kalau orang stroke itu kan pasti jalannya nggak normal. Dia nggak pakai kursi roda tapi bisa jalan pengkor. Nah, secara analisa fisioterapi itu harus paham. Oh, dia ada gangguan di ekstremitas bawah. Oh, dia ada gangguan di ekstremitas atas. Oh, dia pasien stroke, dia udah nebak sebelum kita asesmen. Jadi kita tahu. Itu harus menganalisa dulu. Namanya asesmen di awal. Kita ada pemeriksaan tekanan darah, RR. Misalkan dia ada gangguan pernafasan, nggak ada lagi tuh interpretasinya. Itu nanti di kasus kardio. Cuma saya jelaskan sedikit di sini karena saya fokus di muskulo. Setelah tekanan darahnya kita tahu, oh dia normalnya itu 120. Ternyata pada saat kita tensi dia 200. Karena kita tahu mungkin dia belum minum obat misalkan. Kalau orang yang stroke pasti tekanan darahnya tinggi. Pas datang moodnya nggak bagus, kita tensinya 200. Nah, fisioterapi itu harus paham. Mahasiswa itu harus paham bahwa ketika pasien datang
tekanan darahnya 200, kemudian kita kasih latihannya terlalu tinggi, pasti dia tambah tinggi, bisa juga ngedrop gitu lah. Yang dikhawatirkan nanti serangan kedua. Nah itu fisioterapi harus warning, apalagi mahasiswa. Nah kami di buku ini berharap mahasiswa itu mampu memahami tanda-tanda penting. Contoh, kita udah memberikan latihan, kok dia ada gangguan nafas. Nah kita sebagai fisioterapi itu harus menghentikan itu, nggak bisa memaksakan. Setelah tahu tekanan darah, pernafasannya, kemudian ada temperatur atau suhu. Kalau suhu mungkin gampang ya, karena kita meriksanya pakai alat ya. Terus kemudian ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Terus menghitung IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Untuk paham pasien saya ini masuk kategori kurus, normal atau obesitas. Nah itu ada rumusnya. Nah saya jelasin bab 1 sebelum masuk di bab 2 kan tadi LGS kayak gitu. Jadi memang mahasiswa itu kami bekali khususnya di fisioterapi umsida, apalagi S1 ya. Kalau dulu D3 mungkin dia harus paham tentang skill bagaimana treatment. Tapi kalau S1 ini mereka harus paham bagaimana apa yang mereka lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari awal dia pemeriksaan, pengukuran, sampai interpretasi hasil, mahasiswa itu harus paham si pasien ini dalam keadaan normal atau tidak normal. Jadi kurang lebih gitu, Mbak Bin. Bukunya lengkap sekali ya Bu ya. Iya betul. Saya tebal gitu Bu. Iya, karena memang buku ajar minimal harus 250 ya untuk diajukan. Jadi memang kemarin saya buat ini jumlahnya ada 256 halaman. Isi kontennya aja, belum termasuk yang lain. Jadi kami berharap buku yang ini kami sudah sesuaikan dengan RPS yang kami ampuh di, kebetulan mata kuliah ini semester 3 diganjil. Di semester 3 mahasiswa kan dapat ini. Karena kalau kami berikan di semester 1 mereka belum paham basicnya. Jadi memang mata kuliah sebagai mata kuliah pokok. Jadi kalau dia belum lulus ini, dia belum bisa ngambil mata kuliah yang lain. Contohnya di muskulo bedah gitu. Jadi kayak mata kuliah pengunci untuk mahasiswa. Karena ini masuknya 5 SKS. Skill dasarnya ada di mata kuliah ini. Makanya kami buat salah satunya adalah sebagai penunjang ketika mahasiswa tanya, Bu, saya dapatkan referensinya selain PPT apa? Nah, saya berikan buku ajar. Ini target pembaca berarti mahasiswa fisioterapi ya Bu ya? Target pembaca buku ajar Bu Widya. Baik, untuk target pembaca karena memang judulnya adalah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi, memang kami khususkan untuk mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk akademisi. Misalkan kayak dosen pengen melihat gimana sih buku ajar yang ditulis ini dengan judul ini kayak gitu. Dosen dari kampus luar gitu ya? Iya betul. Dari kampus luar juga bisa akses secara gratis kan ya di Umsida Press. Ini jadi saya copy ini biar tahu fisiknya gitu kan. Kalau yang di website itu kan PDF doang. Nah jadi biar tahu mahasiswa ini saya coba coba saya cetak satu. Itu seberapa relevan buku ini dalam kurikulum pendidikan fisioterapi Bu? Ya baik, seberapa relevan kalau mungkin saya lihat salah satu kurikulum yang terbaru sekarang, apalagi mahasiswa sekarang itu kan arahnya juga tidak hanya belajar di dalam kelas tapi bisa di luar kelas. Kalau saya lihat kurikulum sekarang itu kan lebih mobilitasnya itu lebih mahasiswa itu tidak hanya diarahin praktikum atau kerja kuliah di kelas, tapi bisa di luar. Jadi kami di program studi itu punya komunitas yang dimana komunitas itu sudah kerjasama dengan kita, seperti komunitas di lansia, komunitas di atlet. Kebetulan kami sudah bermitra dengan atlet klub Perserosinya, atlet sepatu rodanya Sidoarjo. Jadi kita sering buat kegiatan di sana. Jadi kalau mahasiswa praktek dengan mahasiswa itu kadang kurang greget gitu. Jadi kadang ada beberapa alat ukur atau form pemeriksaan dan pengukuran yang memang dia dibutuhkan pada responden yang asli. Misalkan pada atlet, kita misalkan mengukur kekuatan otot. Mungkin kalau mahasiswa hanya praktikumnya di kelas, mengukur kekuatan otot dengan responden yang sama-sama mahasiswa kurang greget. Jadi nanti mungkin arahnya kita selain nanti praktikum di lab, jadi kami bekali dulu cara pemeriksaannya, nanti kita akan bermitra atau kerjasama ke lapangan atau komunitas. Tergantung nanti dari form atau materi yang akan dari target atau goals.
Jadi selain di kelas kita ada pembelajaran di luar. Jadi kalau ngomongin relevan, pendidikan sekarang itu kan berbeda dengan pendidikan zaman saya kuliah ya. Kalau kuliah itu zaman saya kebetulan lulusan fisioterapi 2011 di Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya lanjut di S2 UNER. Kebetulan saya juga ngambil ilmu kesehatan olahraga di kedokteran UNER. Dan saya lanjut di S3 kedokteran UNER. Jadi memang arahnya nanti relevansi saya mencoba mengulik ya. Kalau saya kemarin ikut workshopnya APTV, Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia, se-Indonesia itu di Solo. Jadi memang sekarang itu mahasiswa lebih cenderung kalau lihat dari data itu mahasiswa lebih bosan belajar di dalam kelas. Iya. Jadi memang sekarang para dosen itu gimana caranya capaian pembelajarannya itu tercapai, topik yang kita ajarkan mahasiswa mampu terserap itu dengan pembelajaran di luar. Makanya ada namanya program kan praktisi mengajar, ada program namanya MBKM gitu kan, pembelajaran di luar. Nah, Umsida itu kan memfasilitasi itu gitu kan. Itu kan karena ya semakin kemajuan itu ya. Tapi semuanya ada plus minus. Tapi kami berharap untuk mahasiswa fisioterapi ini kita membuka peluang untuk bisa belajar di luar itu mereka mampu lebih gitu kan, mampu mengeksplor kelebihan-kelebihan dia gitu kan. Karena kami berharap mahasiswa S1 ini kebetulan angkatan pertama ya Mbak. Jadi kami menggodok betul untuk lulusan nanti sebelum keluar keluar dari Umsida, ketika dia bekerja itu sudah mampu beradaptasi di lingkungan luar. Jadi nggak cuma hanya belajar di dalam. Jadi kalau dia udah punya komunitas di luar, kegiatan di luar, ketika dia diambil oleh pihak lapangan atau mungkin klinik ataupun rumah sakit atau perusahaan, dia sudah bisa beradaptasi. Jadi kapan hari itu teman saya yang di Jakarta itu nge-share lowongan pekerjaan. Bu, tolong saya rekomendasikan mahasiswamu untuk bisa menempati klinik saya ada di Jakarta, kemudian di Surabaya sama Makassar. Jadi memang segitunya gitu kan. Karena selain saya dosen, saya juga di OP ya Mbak. Jadi saya sebagai sekretaris di organisasi OP itu organisasi provinsi. Di pimpinan daerah Ikatan Jawa Timur. Jadi saya megang datanya. Ada berapa rumah sakit yang di Jawa Timur, ada berapa klinik praktek mandiri di Jawa Timur. Jadi begitu saya masuk di situ, mahasiswa saya butuh misalkan praktek lahan atau mungkin lowongan pekerjaan. Nah, saya itu bisa ngambil relasi atau link itu di situ. Gitu. Wah, mahasiswa fisioterapi ini itu ya, Bu. Peluangnya banyak. Iya. Peluang insya Allah banyak ya Bu ya, bisa dari segi sport tadi itu ya. Ada sport, pediatri, neurologi, muskulo, dan bahkan di undang-undang yang terbaru ya, Mbak Bilgis, undang-undang terbaru yang dari Kemenkes itu kalau tidak salah kemarin saya baca itu, jadi bukan hanya di rumah sakit dan klinik, sekarang puskesmas itu wajib ada fisioterapinya. Jadi nanti mungkin akan disahkan di 2024 di Agustus ini. Jadi semua puskesmas yang ada di Indonesia itu wajib memiliki satu fisioterapis. Jadi kalau biasanya kan puskesmas itu ada paling periksa gigi atau mungkin kalau ini ibu dan anak atau dokter umum. Nah, sekarang itu fisioterapi itu bisa masuk di puskesmas. Karena nanti aturan itu dari kementerian itu dibuka, maka keran untuk program studi yang masuk di fisioterapi juga akan banyak karena resapan atau tenaga kerja yang dibutuhkan banyak. Jadi mendapatkan layanan fisioterapi itu bukan hanya nanti di rumah sakit atau di klinik mandiri, tapi nanti bisa didapatin di puskesmas. Ayo, mahasiswa baru untuk mendaftar di Prodi S1 Fisioterapi. Iya, ini dibantu di Prawan. Iya. Ya, terima kasih ya Mbak Bilgis. Jadi memang peluangnya sampai segitunya. Mungkin undang-undangnya sudah dibuat, nanti tinggal diketok palu aja. Jadi per Agustus. Karena kenapa saya update? Karena kebetulan saya di OP, jadi saya ngikutin kegiatan itu. Oh iya Bu, adakah buku yang sejenis dengan bukunya Bu Widya? Dan apa pembedanya gitu Bu? Oh ya, baik. Apakah ada sejenis ya? Iya. Saya rasa buku ini kalau dibilang sejenis mungkin ada ya. Cuma yang saya lihat judulnya sama, yang membahas muskuloskeletal itu belum ada. Iya. Tapi kayak dosen saya dulu kalau tidak salah juga pernah ada yang nulis yang dari Solo itu pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi aja. Oh ya. Iya. Kalau saya lebih saya khususkan karena ada muskuloskeletalnya memang
saya ambil dari keilmuan, dari keunggulan prodi, sama memang mata kuliah yang ada di saya ampu namanya itu. Jadi saya memang relevansinya saya ambil dari RPS yang saya ampu gitu. Jadi kalau saya yakin bukan saya aja yang nulis ya, mungkin memang general sama isinya memang agak berbeda. Lebih mengkhususkan gitu ya Bu ya? Iya betul. Lebih Karena khusus. kan ada pemeriksaan pengukuran fisioterapi pada pediatri, Pediatrik tadi. pada neurologi, pada misalkan sport tadi. atau mungkin pada kesehatan wanita itu ada. Jadi banyak. Kebetulan memang bidang keilmuan saya yang saya dalemin itu di muskuloskeletal sama sport. Karena penelitian disertasi saya juga sama sport. Karena kebetulan saya ngambil di kedokteran. Kalau di kedokteran itu relevansinya harus sesuai keilmuan. Karena basic ilmu saya adalah fisioterapi, Iya. maka yang saya ambil basic ilmuwan saya gitu. Rencana ke depan Bu Widya tentang buku ajar, mau menulis episode kedua atau mau menambah gitu Bu? Ya baik. Mungkin rencana ke depan ya. Iya. Jadi selain buku sebenarnya mungkin saya terinspirasi produk yang saya buat. Kemarin saya ikutkan hibah di inovasi dan produk itu udah terjual di marketplace, di Tokopedia, di TikTok, di Shopee, di Instagram ataupun di WhatsApp. Itu saya buat flashcard, kebetulan saya nggak bawa. Flashcardnya itu namanya fisioterapi muskuloskeletal. Jadi dia ada pengukuran, pemeriksaan. Jadi memang saya buat paket, jadi ada paket 7, ada paket 4, pemeriksaan neurologi, pediatri, dan lain-lain. Kalau yang muskulo, mungkin kemarin ada yang request di DM ataupun di marketplace, Kak, buatkan versi pemeriksaan pengukuran muskulo, jilid 2. Jilid 2. Ya, jadi bentuknya kecil, saya taruh di sini. Jadi saya terinspirasi dulu, mahasiswa kan kalau di rumah sakit tuh nggak boleh bawa HP ya. Iya. Untuk ngebaca aja nggak boleh, kalau buku terlalu berat dan banyak. Sehingga saya buat flashcard di sini dan itu terjual secara umum. Jadi kalau clue-nya itu fisioterapi magic card, itu nanti bisa didapatin di Shopee-nya buku fisioterapi. Wah, Gitu. keren ya Bu ya. Ini media gitu ya. Iya betul. Jadi kayak itu media inovasi yang Media saya pakai inovasi. untuk pembelajaran. Jadi memang bukan hanya saya khususkan untuk mahasiswa Umsida, tapi Iya. pihak luar. Kalau dilihat itu di Shopee mungkin udah kejual ratusan pits. Jadi Iya. saya udah banyak mendapatkan keuntungan di situ. Jadi memang relevansinya mungkin proyek yang saya garap karena itu ada masukan dari calon pengguna. Mungkin nanti saya akan buat flashcard muskuloskeletal yang jilid 2. Gitu. Menarik sekali Bu. Sangat terinovasi, tercerahkan oleh dari penjelasan dari Bu Widya. Yang terakhir Bu, statement closing mungkin Bu. Oh ya, saya terima kasih ya. Ya. Jadi statement saya buat para penonton ya atau pendengar ya. Sobat Pustaka. Oh, sobat pustaka, dimanapun Anda berada, jika Anda atau mungkin dari kerabat, teman, saudara yang sedang mencari program studi atau kuliah di Umsida dan Anda tertarik tentang bagaimana cara menganalisa gerak dan fungsi manusia, bagaimana treatment atau mengobati dan tidak di fisioterapi itu tidak menyuntik atau tidak memberi obat, tapi treatment kita di tangan. Jadi kita lebih banyak ke manual terapi dan modalitas fisioterapi. Mungkin Anda akan cocok dan itu adalah salah satu profesi yang mulia. Salah satunya adalah membantu orang yang sakit atau membutuhkan. Bagi Anda yang mencari profesi itu, Anda bisa daftar di fisioterapi Umsida. Terus satu lagi Mbak, Iya. mungkin barangkali mungkin program studi ya, barangkali yang membutuhkan juga treatment di fisioterapi. Kami juga ada punya klinik di kampus 1 yang terletak di GKB 2 lantai 1. Anda bisa cek Instagramnya Praktek Fisioterapi Umsida. Terus jangan lupa follow upgrade kegiatan kami di Fisioterapi Umsida, Instagramnya program studi. Kami update selalu kegiatan-kegiatan ada di situ. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya atas kehadirannya, atas penjelasannya, sehingga kita semua tercerahkan. Saya tutup podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, bagi Sobat Pustaka, jangan lupa untuk menyimak
bisa mendengarkan kembali video kami di media sosial Perpustakaan Umsida, bisa melalui YouTube @umsida_library, bisa di website, bisa di Noise, Spotify. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.